Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qalatil malaikatu ing dalem nalikane dawuh sapa malaikatu malaikat Jibril Jibril. Dawuh ngaten ya Maryam Maryam inna wa satamna wa iku istofaki milih sapa wa ki ing sira wadon. Ikhtaraki. Tegese milih sapa Allah ki ing sira. Wa tahharaki lan nyucana sapa wa ki ing sira. Wa tofaki lan milih sapa Allah ki ing sira alani sel alamin ngalahno ing atase wong wedok salam kabeh. Ahli zaman iki tekse ahli zaman nesiro. Ya Maryam Maryam. Uknuti to'ato siro. Dirok jiki mani pengiran siro. Wa judilan sejuta siro. Warga ilan ruko siro ma'arof ini mertane wong ruko kabeh. Soli tekse sholat siro ma'al musolin sertane keng sholat kabeh. Dari kau temongkon matkur. Dari kau matkur min amri Zakaria Maryam. Utai mengkono-mengkono kang disebut min amri Zakaria saking urusane Zakaria perihal bahasa Indonesia perihal Zakaria Maryam iku min ambail ghaib iku setengah saking hikayah ghaib ada hikayah sing Nabi Muhammad boten nyeksen nuhihi kang maringi wahyu ingsun hi engma ilaika maring sira nuhihi kang maringi wahyu sapa ingsun hi engma ilaika maring sira wa ma kunta latihim wa ma kunta sini wae sampean ora kate Bu sini kunta lho nih wa ma kunta Al-Qur'an dene itu mana iki itu mana kacau itu di sini tuh kacau semua yang dari kitab ada apa Alfiyah yang dari Quran ada apa Quran kan repot kan emang ngalim gua aku hafal Quran apa Alfiyah kan artinya terus kamu tuh, jadi ini mulanya jadi kayak obral tepat-tepatan. Jadi kalau dia mengkono maskur, iku min ambil gue, itu setengah sangking biro-biro hikayat gue. Nuhi kamaring wahyu ingsun ing maile kamaring sira. Wa ma kuntala nora sira lade imono ing sandinge wong akeh, sandinge ahli Palestina. Video kuna ing dalem wangsane nyibakno sapa wong Palestina. Aklamah yang kira-kira kalame ya warga-warga Palestina keluarga Nabi Zakaria Nabi Maryam ayyuhum ing dine utawa ngake ya kulo nanggung sapa ayu Maryam itu bolak-balik ini kula cerita ya. Jadi ayat niki Madaniyah karena ayat Madaniyah itu dulu itu Rasulullah itu adu gengsi sama wong Yahudi. Jadi jenengan anak ngalim nu ngerti. Jadi wong Yahudi itu wongnya pinter-pinter nganti saat ini wongnya pinter-pinter. Sebenarnya ngetes ngarumanto. Dimulai sama nak mengke ngaji hadis Bukhari dia Muslim. Sering ngonten nih kan. Mat aku percaya ke Nabi tak. Saat tu kan khamsin. Layak lamu hum la ilal ambiya. Aku tak perkara 5 sing ora ora kecuali Nabi. Sehingga yang menjadi kebutuhan Nabi pokok saat itu juga hikayah-hikayah tentang Nabi-Nabi dahulu. Persis Isa itu apa, Zakaria itu apa. Mereka Nabi Muhammad sering ditanyai orang Yahudi dan orang Yahudi itu dalam rangka ngetes Muhammad kok wahyu tenan ta ora. Jadi bingung. Sampai orang Jawa lah tak tahu itu ya ceritanya tunggu lama tunggu rara. Jadi sampai anak Nabi ini Yogyo ini tak tahu Sultan pertama itu ceritanya, kayu pusing. Dan Nabi Muhammad yang ngoten. Mulai pulau hubungan sudah sama sistem pendidikan di Indonesia kan mantap khususnya pesantren. Kiai itu nak orang pati ngalim, itu yang ngalim. Itu kan yang lebih ditekankan itu unsur-unsur kalau qanaah tawakal. Tapi sisi-sisi ilmiah, kata sejarah, kata itu buat yang mantap. Padahal sampai ngaji Quran gitu, terutama ayat-ayat Madaniyah. Kalau kelihatan sekali itu tema-tema ini. Kasus ini persis Zakaria, Isa, karena memang yang dihadapi Nabi itu juga non Muslim gitu loh. Kalau urusannya Nabi itu apa menyentuh tawakal, tapi urusannya Nabi itu Yahudi kan adu ilmu, paham nggak Romanto? Sama. Urusannya Kang Romanto betul kan tawakal, tapi nak urusannya ambek mitra dagang nih, ambek lawan nih, kan adu greget. Itu yang nggak disadari umat Islam saya paham nggak Romanto? Ini yang termasuk hilang. Jadi saja ini uang urip itu kan gitu ya, ada unsur internal yaitu kita urusan dengan Allah dengan kelompok sendiri, ada unsur eksternal, unsur lawan. Misalnya sampai pemimpin uang sing ora salat, pemenang nanti kafir. Sampai perebutan pemimpin, pemimpin kultural, politik, pemimpin apa sampai kecekelung dolim misalnya Armanto itu eksternal.
Dan dulu Nabi itu kayak itu. Dasar Yahudi apa ya aneh-aneh. Mak persisnya Isa uji. Ini. Persisnya Zakaria uji. Termasuk Yudul Quran. Wa yas'alunaka anzil Quran. Ora sing takon Yahudi. Paham ya? Lagi mulane apa terus ya setengah-setengah mudat-mudat. Kabeh iku cerita mat kowe iku ora mergo tak wahyani. Nah, jadi dari kami abail iki nuhihi ilaika sing rohmu krana tak wahyune. Bukti nak tafsiran kula ini bener terusane ayat wa ma kunta ladihim id yungkuna aqlahum ayyuhum yaqulu mat. Kowe ora gak nyeksa ini lek zaman terjadine apa undian iki. Artinya iki agak roh dhewe kejadian-kejadian. Iki jenenge wa ma kunta ladihim. Jadi mulai rian ngoten ya. Jadi memang ibu Armanto sistem-sistem pendidikan model di pondok yang terlalu nggak ilmiah. Aku banyak tak jadi salah. Asalnya Quran gue dengar. Jadi rian gue mau Yahudi gue cerita Nabi Musa. Nabi yang diakui orang Yahudi itu Nabi Musa. Nabi Muhammad tuh tahu detail cerita Nabi Musa sampai versi Nabi Musa roh dibise anak Nabi Sinten. Jadi adu detail sampai akhirnya korbanin Nabi Musa roh betul sampai diceritakan. Gara-gara adu apa? Adu detail, adu hikayat detail. Jadi sampai sholat ikhdahuma ya abadis tak juru inna khaira manis tak jartal kawiyul amin. Jadi ketika Nabi Musa dikejar-kejar anak minggat teng Madian, terus ketemu Nabi Sinten Syu'aib Marmanto. Ketika sebelum ketemu Nabi Syu'aib ketemu putrinya loro pas ngangsu ning sumur. Ketemu putrinya loro berhubung antri ngambil air sampai Nabi Musa. Nabi Musa itu bukan santri, bukan intinya itu berhubung cawe itu ditulung. Ya itu biar intinya akhirnya Nabi Musa itu nulung cawe itu loro. Baru nulung. Yang cawe itu loro itu caranya api matur nuwun diaturi dinara. Nah Nabi Musa mesti orang wong kono kan gak roh dalane. Akhirnya sing cawe itu kan makune kok ngarep. Nabi Musa roh beti ora apa, walhasil kecoba. Dari Nabi Musa terus aku nih guri gue, mari fitnah intinya itu kan laku guri ini. Mulai kabeh ulama tafsir ku ijma ketika disambut Nabi Syu'aib niku ora. Jare ini putrine, mana Nabi Musa ya bare. Pak, sekalian dikontrak mawon dari kangenan wedhus. Nabi Musa gempel ngene iku posisi apa pelarian Pak Marmanda. Nabi Musa iku dikejar-kejar Firaun lari ning Madian. Bareng ning wilayah Madian ketemu cawe itu loro terus ditulung. Nah, kan ditulung sampai dihormat. Ini wow, intinya terus ketika dilaporan Nabi Syu'aib cerita ngeten-ngeten terus putrinya muji jenengan sewa mawon. Mergo inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wong sing jenengan sewa yo kuat yo dipercaya. Nah dipercaya kabeh ulama tafsir ku ijma cawe wedok iku roh amine. Mergo mestine calana rak seneng mlaku gurine cawe wedok sing ayu loro iso delok. Tapi Nabi Musa ngajen Nabi mo kon cawe wedok kok mbok guri. Iku sira, ini sore, sebenarnya. Jadi orang tahu, sampai ini bana air apa ni ul. Kalau kita rumaya abadis tak jiru, inna khaira manis tak jartal kawiyul. Amin. Kalau ini uriduan ungki haka idab nataya ada ini. Ala antak jironi sama nefijat. Kain asam tak asran famin inti. Sisi nanti orang boros sih. Kama uridu anak syukwa ada kata jiru ni insyaallah nasofirin. Nah, situ markai. Kafe orang roh. Kafe ilmu kok asing, repot ngawit ini. Nah, surat ini pokoknya sing jelas bisa jo 30. Tapi enak nih nomor emon sami kok. Nggih, ini nomornya ngen kula 300 loro-loro. 300 loro-loro kok. Mun ketemu orang mana? 300 loro-loro, 300 yang loro. Bon, bangke. Qalat inna abi yatuka liyajziyaka ajra ma saqaita
lanange. Kalau mitab sawe itu, inna abi yaitu kalian jaga ajroma sampai talana. Bapak kula ngundang jenengan supaya membalas budi nopo sing jenengan nate nyirami kula maksudnya. Fajar bahwa mungkiran sinapsi afdal ujroh karena kosodat al mukafaah. Jadi putri Nabi Syuaib dia niat muka. Mimman kana mimman yuridu. Tadi famasat benadehi, famasat mongko mlaku sapa bintu Syuaib benadehi. Makune ning ngarepe fajalat arif tadribu saubah fataksifu sakoya. Mari sih ono karo moto cerita TikTok tulis. Kalau hasil kena angin terus roh iki wenak. Dadi oleh dhisik fajalat arif tadribu saubah fataksifu sakoya. Faqala laha imsi khalfi. Wadal ini alat tarik, suatu beriku, tapi nak sadar dudono. Poin intinya orang manfaat kesempatan intinya mulai apa kan nabi. Lah inti ilmiah dari itu tadi bodoh. Jadi Nabi Muhammad zaman teng Medina itu, semua komunitas itu Yahudi. Lalu Yahudi ngetesin Nabi mulai ilmu sejarah, ilmu kasih nubuah. Mulai ini mulai Nabi Saufiye, Nabi Zakaria Ubiye, Nabi Musa Ubiye, Zulkarnain Ubiye. Karena itu betul, semenjak dulu sampai sekarang yang namanya mitos loh. Jadi persisnya nyewa itu biye, Sultan biye, Wali Songo persisnya biye, Siti Jenar persisnya biye. Dan seorang tokoh itu mesti diuji oleh lawan-lawannya. Ya kata versi Siti Jenar macam-macam baru mantu versi kampus kalau mau, versi santri, versi kiai. Wali Joko yang ngotot, Wali Joko itu orang sing versi dirakat, pirang tahun sampai tongkat itu udah diwit. Yang versi Kiai Fakir protes. Cuma sana nih, keberatan ya. Tirakat model ngono terus buat apa? Sholat. Sing Kiai gue nek tetep ae. Ngomong nak wis siri sholatnya nama kabar. Jadi repot nih. Nah, sing versi Fakir keberatan ya. Orang tirakat ngono mesti dekon sekuen buat apa? Sholat atau Jumatan. Nggak mulai dia nggak ngonten. Jadi polemik tentang cerita ini mesti jadi pertanyaan Nabi, pertanyaan itu sampai tunda-tunda pangeran wa kunta ladehim itu ku nak kalamarum ayyuhum yaqulu Maria wa kuntalan ana sira Muhammad ladehim ana ing wa kuntalan ana sira Muhammad ladehim ana ing ngarepe ya wong Palestina keluargane Zakaria keluargane Isa istiak tasimun nalikane padha rebutan sapa wong akeh. Sekolah nalikane dawuh sapa malaikat malaikat ya Maryam Maryam binta wa satuna wa basyiruki iku ngeke tafsir sapa wa ki ing sira di kalimatin kelan kalimat min saking apa ngeke tafsir kelan kalimate ismuhu kang diarane ya walad iku al-Masih Isa ibnu Maryam wajian khali wong duweni pangkat dadi duwe pangkat di dunya ing dalem dunya binubuwah wal akhirat lan akhirat aminal muqarrabin lan setengah saking wong sing parek Allah. Wa kalimulan iso ngomongi sapa Isa, iso kamane Isa ana saing manusa fil mati ing dalam piung ing dalam napa gendongan. Ing dalam gendongan. Wa kahlan lan ing dalam tubuh. Wa minas solihin. Bantah kok, wis tuwa iso ngomong jangan kamu keliru. Cara ngono bolak-balik kowe tak warai mikir cara pengira. Jadi sampean tua orang mesti ngomong cara pengiran, paling bisu apa bu? Gue diparingi darah tinggi, terus akhirnya wong haho. Ini menurut saya kurang ajar. Ini mau bolak-balik benar Imam Sanusi. Gara-gara Rabtul Adat alas, di kita ini kan nggak pernah janggal, namun tua iso ngomong, paham nggak Romanto? Padahal cara pengiran berdua, cara pengiran. Cacili iso ngomong yo peristiwa. Wong tua iso ngomong cara pengiran yo peristiwa, karena bagi Allah. Wong tua iso ngomong cara Allah tetap baik kangilan. Juga bicarane omong memori ini sambung sarape sambung ilateka pelat ilateka bisu rambut jadi bagi Allah semuanya sama-sama peristiwa apa nak tua itu omong terus gak prestasi kalau Allah itu prestasi artinya itu butuh detail artinya pembuatannya butuh detail nyatanya wong bisu dokter nabani bingung tenan lah anak wis tua sebab omong berarti sekali tua mesti iso omong ora mesti enggak bisu ya kan dokter kok nabani ya bingung. Ini syarat bisu bedok kan di bisu. Dibeli bisu rakyat lagi salib dok. Ya mulai saat ini bagi yang darah tinggi non sampai nggak bisa ngomong stroke kamar mandi. Ada pula bolak-balik jadi bicara Allah sampean tua. Iso omong itu rapat terus. Untuk era iso omong biasa bicara apa tetap peristiwa karena memang gawe ini ora gampang. Betul lah sama anak stroke. Untuk bisu ngawiti omong nggak uangin.
Paham ya? Jadi ora iso bukan film mah dia kalan tua sopo. Wa min solihinan setengah sing soleh-soleh kabeh. Wala dawu sapa Maryam Rabbi anna yakunu li waladun ana khaliqa apa yakunu ana iku dikene sira waladun anak. Kula begadhe anak to walam yang sasti basarun lan orang gebon ingsun sapa basarun sapa manusa. Wala dawu sapa wa al-amru kadalik. Wis pancen ngono. Niku kadalik kan. Sing kadalik iki temporan iki nggih. Al-amru ini kasus nanti. Ya jalannya sampai dekat Dalika. Apalannya sampai ada? Dekat Dalika. Kita pun betul tu ni. Ibu kita andi kamar kai. Ben-ben beneran itu di kasus. Pakai dia salah. Lu apalannya sampai ada? Dekat Dalika bukan Dalika. Betul anak Maryam dekat Dalika. Dia mesti dia. Wala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna yakulu lahu kun fayakun. Kadzalika mesti kadzalika. Kamu terus mau ayat yang jelas ngomong. Nah, memberikan ayat nomor. Wala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna yakulu lahu kun fayakun. Nak kadzalika ni kalau mantap kadzalika sampean menggolek tenggoran jeneng mesti kadzalika. Ayat ini ku kola gadzalikillah yarzuqu ma yasha'u qad amrun fa inna ma yaqulu kun fayakun. Papat itu teman-teman. Mau kuliah ini kan. Gadzalikillah. Wah harman orang ada kok. Gadzalikillah semua. Saya kan bu. Gadzalikillah. Oh benar. Sedang ada. Gadzalikillah. Itu gadzalikillah. Hah? Gadzalikillah. Ya bener kata dikit, markai bener terus. Ada pengaruh hati itu gampang, belum salah. Anda kadang melihat ngamal itu, kadang ngiyat itu tunjuk nama manusia. Alah sesat, pasti. Orang apa-apa, nurut biasa, tidak apa-apa itu biasa. Pengiran dimaklumi, tiga gampang. Kola dari kias mengkono, kada dikillah ya suku maesa. Ida kau donal kani mutus nasa potal amron yang urusan saya nama ya guru kun saya guru. Bayu alimul kitab nanti bener dan kiroah binun waljangan sebagian kiroah itu wanu alimul kitab sebagian kiroah bayu alimul kitab. Lan murang sapa wa ing isa kitab ing kitab matalan hikmah wa talan torot injil injil. Wa rasulana hadati rasulillah bani Israil wa bani Israil. Ani satu ingsun kecil hukum teman-teman tetap hukum Israil kabeh ayat lan ayat kitab hukum sange pengiran ira kabeh. Ani satu ingsun aku ku iso gawe sapa ingsun ayu sawiru sing gambar sapa ingsun. Laku mani sira kabeh minat ini sange lemah kaya ati to. Aku iso gambar bentuk patung watu, patung lemah berbentuk buruk. Nabi lucu-lucu mujizat ayo dolan gawe manuk-manukan kok lemah terus disebut. Dia nanya Nabi paling keren Nabi Muhammad. Nabi Isa lucu. Mujizat. Gitu lah dan manuk-manukan. Kalau tadi takut, sebabnya Nabi Muhammad kok Sayyidullah dia. Apa gitu? Ya, Nabi Isa mujizat itu lucu lah. Bener kalah. Kayak patung lemah. Patung buruk. Disebut baik. Kan gimana? Kalau ada ibadah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad karman, maksudnya di sini betul banyak kan kena coba karena jelas kan manfaatnya kan. Nanti patung. Lalu kalah keren Nabi Muhammad. Lalu mujizat. Ya lucu. Lalu kalah keren. Andi satu mengingsun akhlukku. Iku gawe sapa ingsun. Sawiru sing gambar sapa ingsun aku mari cara kabeh minat ini sange lemah. Kae acito iki kaya dene bentuke manuk. Mislah surati dise kaya bentuke manuk. Fan fuhu mongko nyebul ingsun di ing dalem tin. Fayakunu berarti sebul iku dadi manuk. Tapi wis gak lali tauhid tetep dibaleni bismillah kan iki. Mungkin acara Allah disengaja, jadi memberikan ini disengaja, jadi ben gak ono kultus. Maksudnya isa ngono iku ya bis. Inilah dibaleni nek bawa priwulan iso marekno ingsun ala marek wong sing picah. Kalau persoalan wong sing abros diutam penyakit sing status diutam waktu penyakit bilang ngoten. Wa khilan iso nguripno ingsun almota wong mati yo bis. Inilah. Dibaleni malik bismillah aku iso nyebul, iso ngobati, iso nguripno mati bismillah. Wa nabi hukum lan cerita ingsun kuwi sira kabeh mlakukan perkara tak kulo nakang mangan sira kabeh malan perkara tetep sira nakang nyimpen sira kabeh.
Aku bisa nyeritakno apa sing mbok pangan lan sing mbok simpen ning omah ibu iki kan dalam omah-omah ira kabeh. Inna fi dzalika ayatan lakum in kuntum mu'minin. Inna fi dzalika sak temene mengkono-kono kabeh kula ayatan iki ayat lakum wedi sira kabeh in kuntum lamun ana sira kabeh mukminin iman kabeh. Musatikan hal bener lima mare perkara bene daya kang sedurunge ingsun. Ben Taurat sing Taurat. Dadi aku teko iku bener Taurat. Walu hilalan supaya ngalala ingsun aku maring sira kabeh badhe di sebagian perkara. Kurima kang tau diharam napa lagi alaikum ngatasi sira kabeh. Lan aku iku teko nggawa syariat sing nasah. Masuk nasah iku ngalalo barang sing tau diharamno. Iku minasamaki sange manuk. Minasamaki sange iwak bateri lan manuk. Jadi zaman Nabi Musa itu gara-gara tukang ngakali kan nanti diharamno manuk itu. Kalian iwak tau diharamno zaman syariat Nabi Musa. Ketika syariat Nabi Isa dirubah jadi halal malih. Bagi itu kemudian teko ingsun kumi sira kabeh ayatin lan ayat murabbikum sing pengiran ira kabeh fattaqwa. Monggo wedi sira kabeh Allah ing Allah wa atiun. Inna wa satamna wa rabbi pengiran ingsun wa rabbukum lan pengiran ira kabeh fa'budu monggo nyembah sira kabeh ing Allah. Saya tahu tawi iki kusiratun dalan mustaqim kan gitu. Tapi dia ngoten Nabi direwangi ngono malah carane nangkep iku malah kafir. Kulon gak ada cerita foto ini kisah nyata. Jadi mbaknya istri saya itu Mbak Khalil itu gurunya Ki Hamid Pasuruan. Makanya ini pulau sering dulu ke rumah dan santri pulau memiliki. Pulau kepengen jadi wong soleh pas-pasan. Jadi pulau pun transaksi ke pengiran. Pulau pun jadi wong soleh pas-pasan. Jadi seneng aja tengah dikunjung ke sidik-sidik, di kasus sidik-sidik. Kita lu ya aman tau gitu karena. Ki Hamid kan tidak adilnya orang masyarakat gitu. Nabi Isa juga mukjizat yang spektakuler. Ini ku dolanan manuk betul dari manuk tenang. Wong mati disebul iso urip. Malah jadi tragedi dari pengeran. Muhammad Pasuruan dan mungkin sampai nanti kirakan Muhammad Pasuruan kan terkenal wali gitu. Beliau saat soleh itu kan juga karena takwanya Allah. Beliau di tradisi kesali aja karena takwa kepada Allah. Tapi karena tradisi masyarakat kita, terus beliau dikultuskan. Kita berdoa merasa mandi kalau lihat beliau. Tabarruk merasa mandi kalau lihat beliau. Kalau ini kan keluarganya, jadi Ki Hamid Pasuruan itu sepupunya mbah saya. Jadi saya ada punya mbah. Itu misalnya Pak Hamid Pasuruan. Nah, kebetulan istri kalau ini hubungannya Mbak Khalil sudah kiri. Mbak Hamid nanti ngaji. Yang keluarga Kia itu nonton ceritanya, ini kisah nyata. Walhasil ketika puncak hebatnya Mbak Hamid Pasuruan melatih Tuan Mbak Khalil. Guru. Ya, kalau artinya gampang nanti. Kalau soleh-soleh kalau dia mbak anggota kuaning Allah malah jadi pangeran. Jadi dia nyesal. Paham betul? Nah ulama aja waras ya terus Muhammad Pasuruan nyesal dengan Romanto. Kita ini kan saya Romanto, saya saat kita sholat itu juga pengen takor bilang saat pulang ngalim juga pengen takor bilang tapi gara-gara ngalim soleh terus diputuskan, dimitoskan. Rata-rata nih, kiai sing neng puncak itu ngambil sikap gak simpatik. Ini kalau dudono sirine, Badul Yati Pandeglang, mana kamu ratu diperduwi sini saya. Karena memang takut dikul. Sekarang berarti gampangannya karma tuh, lu apik ngecewa noning penggemar hari, timbang nuruti jadi dukun. Lalu jadi kita mau turuti ya dukun Armando. Wong suka teko dari penjagangan laris. Wong kere tinggal pemutang mesti teko. Rusak, ketol ya. Artinya ruwet. Sama tak tahu ya, kita Armando semua alim alama sih. Roto-roto nggak bisa sikap, nggak pati simpatik. Kurang dituruti repot. Sampai akhirnya terjadi kultus. Itu kayak malah ini Wonosirek itu tadi kayak Nabi Isa itu kuat. Zaman itu Pak Hasan Iroki, saya itu sempat suan sama Ki Hasan Iroki. Itu orang alim alama. Begitu kalau ada orang minta doa malah marah. Dulu dia nak ngomong. Betul ya, kalau sekali itu jenengan ini. Mandi ke dengan ngomong, aku ngikut dengan ikhlas. Oh intinya itu ngecewa nobel. Ya karena dalam banyak hal yang rumah saya mungkin aku lawan jenengan nih saya Lukman jenengan kan ngerti tauhid ya. Tapi kalau misalnya masyarakat dengan rumah saya orang Islam orang juga tuh pertanyaan gitu biasanya ya orang takluan gitu. Ayo jadi jelas orang kasus ini repot. Jadi ini kalau cerita mau jadi memang
Mungkin gitu loh. Jadi mungkin memang terus pilihan tiang alim wonten sing boten simpatik itu mungkin. Tapi rasa cinta tunggu orang alim, rasa ngono wong kasus ya akar. Jadi kita rasa ngono juga tim macam-macam. Jadi aku dikultus loh, mulai boleh gak? Rasa ngono semua ngerapati percaya. Tapi justru itu sampean pede. Hikmahnya akhirnya tahu wong ngerapati percaya. Akhirnya tahu kita itu selam. Malah keren kan? Jadi malah hebat kan? Anggap aja ngoten. Tapi tenang aja cerita-cerita seputar kewilayahan. Nah, Mas Ari lucu meneh cerita-cerita. Jadi beliau itu nak besari. Ini ngomong nih santri ini, kok nangis itu? Itu diulang-ulang. Sampai jadi silsilah nih kalangan wong alim-alim. Mas Ari sering sambat, kok nangis itu? Nanti tak gini saja. Karena anak wong alim mesti janggal ya. Misalnya kalau kulon nih, kepengen ngapal Al-Quran ya takor bilang gua, kepengen ngalim takor. Tapi saat di puncak karir, orang itu mulai menghormati salam template kudus. Tetap wonten ngarumanto, kekhawatiran jangan-jangan diwales ning dunia, paham ya Mas? Meskipun nggih syukur ya, namanya rahmat kita syukur, tapi kekhawatiran enggak nang segala kesalahan saya diwales ning dunia. Nah, bahasa kadang Pak Karno hormat, umat hormat dia. Ini malah enggak nang nyedok. Itu tadi, sebenarnya kesalahan yang kita murah sodai Allah, kita anggarkan untuk Allah, kita dedikasikan untuk Allah. Sebenarnya anak dunia itu. Itu nak mengalami jawara, jawab basin, itu sadar, enggak nangin itu. Nah kita bener, baru kayak ngalim, terus semua gitu hormat aku catem. Baru kayak ngalim, musibah, firman itu seneng musibah. Ya karena riskan itu, riskan. Hormati ayu baruan manfaat. Hormati markai, hormati itu. Sekuawal banter dia preman, GPK. GPK ini jemaah tampil repot kan? Hormati. Jadi aku salam nempel dulu ya cukup preman, repot. Aku ya dulunya dari layang milki ama ya, masalahnya cuma mirip-mirip ini. Jadi riskan ya, soalnya yang berlebihan. Dan bisa buatan mirip pengiran gimana pun. Beliau itu mulai cilik ke sana, lahir tanpa bapak, mulai cilik lagi lahir somong. Karena beliau itu nggak terlibat unsur uang. Di beliau itu satu-satunya Rasul yang nggak punya polemik dengan khalifah. Orang kayak Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Jadi ini gue Karumanto. Nurani itu cocok. Jadi tipe kaki itu nggak keluar. Jadi beliau itu gak neka. Mulai melaku bahkan turun nate film tenggene waktu. Gue ngenak no benda dua timbang awak. Nate film teng waktu man merasa dosa ya Allah. Gara-gara saat tidur pakai bantal batu. Kadar bangun saya itu berbeda. Jadi orang tuh enak waktu sirah rodok dua timbang awak. Ini aku mau istighfar pengiran ya Allah gara-gara pulau tuh rubek waktu. Kalau ini pengiran kurang. Saking bersihnya Nabi Isa. Itu tidak punya polemik yang nggak ada gunjangan jiwa. Misalnya nggak ada perang, nggak revolusi. Nah Nabi kata Nabi Muhammad kan wonten. Misalnya bagaimanapun meskipun umat beliau itu taktik sama beliau yang namanya perang kan tidak ada orang rondo teman. Supaya makanya Nabi Muhammad mau menangi kata yang munafik. Mungkin tetap perang itu menyisakan kejanggalan. Karena sama lagi percaya ke Kiai Sembilan kan perang pikir-pikir kan nyawa. Ya kan? Jadi ada munafik kita. Dan Nabi Muhammad itu wonten perang, wonten revolusi. Nabi Musa malah lebih revolusi. Beliau itu orang Palestina. Palestina itu harus ini bisa meremantau. Golongan di Syria, Palestina, Moro, Mesir, Afrika, konvoy, kere konvoy pengelawan Fir'aun sing rojo kuat. Mereka penyelamat tawanan Bani Israel. Apa ini sebenarnya itu? Perang ngeri ya ben muda. Konvoy ini konvoy kere, pasukan kere ngelawan pasukan kuat, tapi nyelamat tawanan. Iya nak lembu, kau tahu mbak, dia orang gak apa-apa. Gawane tongkat, makanya Kiai Jawa paling seneng bakat tongkatnya Nabi Musa. Mereka betapa revolusi dia sanggup tongkat. Lagi di sebelahnya kalau pikir berian motor, gak tongkat kesulapan. Tapi Nabi Musa jadi tongkat mujizat tenan, sebelah laut kering tenan. Tapi Nabi udah seneng. Boleh Nabi paling top aja Nabi Muhammad. Gak duwe mujizat yang lucu. Apa Nabi Musa tetap lucu. Tongkat sulap jadi lucu. Soalnya gak udah. Saya nak tak kaitan santri. Ojo-ojo di mujizat Nabi Muhammad kok saya itu lucu. Mujizat dia aneh lucu. Tongkat sulap jadi tapi apa? Jadi ulo lucu jadi ini. Fir'aun lah ngadepi ya lucu sihir.
Terus untuk tukang sihir Fir'aun ya bodoh, kabel jadi. Tapi intinya ngoten, jadi menyisakan kejanggalan karena perang itu dimanapun menyisakan kejanggalan. Mulane Nabi paling bejo Nabi Isa dikultuskan kayak itu barat. Pengalaman Ansor ketika Nabi Isa malam ahad Pak Isa, mangsane ngrasa sapa Isa. Milhum saking Bani Israil ini gampangan ini yang Palestina dan Al-Kufra yang kufur. Kala mau dawuh sapa Isa manti sapa Ansori iku penolong-penolong ingsun dilawari maring Allah. Sapa yang belum nulungi aku ilawah ketika Nabi Isa ngerasa dikafiri lan ape dibunuh. Kala dawuh sapa al-Hawariyun nahnu ansarullah. Utai kita penolong-penolongnya Allah. Awan dini hidup penolong-penolong agamanya Allah. Warum asfiya Isa iku kelompok pilihan Nabi Isa. Iku awal man amanah bi kalitane wong sing iman bilkan Isa. Wa kanu isnai asyara rajulan. Sepanjang Nabi dhisik loro, pengikut mu 12 rajulan. Minal khur. Wa al bayadul khalis sangka wong kulit putih. Wakila kanu kosorin iku tukang penatu, tukang setrika. Yuhawiru nasiyab ayu bayiduna. Jadi tukang ubah-ubah. Jadi kosorin cara saniki tukang penatu, kowe tukang cleaning service golongan wong kere-kere. Jadi Nabi jadi sial ke rumah ngelawan penguasa. Sambut ngelawan penguasa. Di umat merolas. Iku wong gebel gak lor. Jadi Nabi sekelor. Wes kere umatnya kere bisa. Sing dilawan wong kuat. Bener sama kali terus jebul. Untung di dolanan manuk iku. Terus penangan. Gak ada cara mujizat gak masuk akal. Ngelawan wong kuat di bola merolas. Isne ataro rajulan. Ngono wae tukang cleaning service, tukang bersih-bersih, wong kiri ya, wong gebel. Sampai maksudnya pengira ya, tukang Nabi Muhammad pertama Mekah itu mati mau 70. Ngono wae Ammar Bilal sudah pun kiri-kiri. Sebagian mati Bilal, malah jadi budak wong. Ditutuki, itu menang aja banyak budak. Amanah iman kita bila iklan Allah wasyatan keluar turinya saya dipanjenengan di anak muslim. Robbana do pengiran kita iki kaum Khawari amanah iman kita bima anjal lan apa sing jenengan turunaken wa tabana lan anut kita Rasulullah yang Rasul. Faktu nama syahidi. Monggo kula aturi nulis panjenengan ma syahidi. Wa makaru lan ge makar Bani Israil. Gene makar kufar Bani Israil di Isa. Diwakal ing dalem nalikane pasrah sapa kufar di iklan Isa man wong yak tuku kang bakal mateni sapa man kuwi Isa dilatan hale nyulik. Jadi mulai riyen kiat-kiat mateni secara sembunyi tangan itu. Dulu Yahudi mulai dhisik sudah pinter. Jadi dia tuh kalau gedeng orang ya bunuh, tapi mau awake dhewe, kena awake dhewe tersangka. Jadi pasrah wong itu kali bima yak tuku dilatan. Wis sewa orang paham karo montor. Itu tradisi makar, tradisi nopo lempar batu sembunyi tangan, itu tradisi ini Yahudi zaman kuno. Kalau ini Yahudi kok hebat, soal bunuh-membunuh tanpa ketok. Jadi zaman itu menolong itu kalau bima yang tuh hilang. Mau pasrah orang lain supaya bunuh Nabi Isa. Pemakarolan ngekei rekayasa sesuatu Allah. Karo apa ya dia walet rekayasa liya, yaitu bi'an alko. Gambare alat nonton numibano sapa apa sibha Isa. Ing wong sing nyerupani Isa. Alaman ing atase wong posoda kang nejo seman kok ing mateni Isa. Fakot lalu mongko mateni sapa man ing sibha Isa, ora ning Isa, ing sibha Isa. Baru fi alan tinangkat sapa Isa ya salam mereka. Niki ini Mbak Munawir khol, tapi aduh khol mengenai. Kalau aku pengen nekani bekulon, mobil. Ini kalau mau ziarah pada maghrib. Kalau mulai rian niku, setiap kali bangun Nabi ziarah bangun Nabi, kali Bali ya Bali. Nah pengajiannya tak tahu tekor. Tekor dalam sing liwat masih ya. Orang pengajian juga ngalim. Ini orang bukan sombong ya repot nanti sini. Senekani ngopo, jalan-jalan masih ya. Orang pengajian juga ngalim. Malah undangan ratu undang kemangan juga ada. Nah ini kan repot jadi ini. Kalau nanti diceritani ya, guru pulau saking guru. Jadi apa itu duwe seni itu begini karo Mas ya. Waktu ulama itu ijma, Allah itu selalu mengulang sejarah. Jadi zaman Nabi Isa ape dibunuh kan wong Bani Israil itu menyuruh orang supaya bunuh Nabi Isa.
Iku jenenge makruh. Artinya makruh wong niat mateni kok ora terus terang, ngongkon wong. Iku mau lempar batu sembunyi tangan. Bang. Apa itu kiat lucu meneh. Ana wong digawe kembare Nabi Isa. Akhirnya sing ape mateni ya terapung, intine iku mateni kembarane Isa. Terus sejarah ini diulang zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bareng hijrah. Omahe dikepung. Iku kok kemulai kan nganggo Sayyidina Ali. Tapi Nabi Sayyidina Ali berjorat terus dibunuh. Jadi wong kafir Mekah itu ketoke luwih bodoh. Mau kecewa tempat ini lah. Baru dibuka apa Ali? Kira sing ora tak boleh Muhammad Ali. Lah cara bari ya tetep dimut. Berarti kabeh cerita Nabi itu diulang. Podo haji ngoten, kabeh ulama iku ijma. Haji itu kuat nirokno perilakune keluarganya Nabi Ibrahim. Jadi tidak dari Ibrahim keluarganya Nabi Ibrahim. Wong sa'i ku perkarane Nabi Sayyidah Sarah. Kelahirno ora ana banyu. Dene wong wedok kelahiran ana banyu nontang-nantang ngalor ngidul. Terus iku diabekno dadi apa saiki nikahno zaman golek banyu. Bala Jibril nggih ngoten. Ketika Nabi Ibrahim mantep nak ngipi ruminawa. Kok nyembelih anake. Rata-rata ulama darani Nabi Ismail, cuma sebagian ulama darani Nabi Ishak. Kita ini bener Nabi Ishak itu. Rata-rata ulama sing takdir itu daerah ini di sebelah Nabi Ishak. Tapi yang populer di Jawa di sebelah Nabi Ismail. Itu kan aneh komen Nabi Ismail jadi berdiri. Wah ini bawa roh kumpiti ini makan ya besar. Itu banyak kurang ajar nanti. Santri lah kurang ajar. Contoh paling gampang ya. Sampai bayang malaikat, mesti kuda bersayap. Gara-gara cilik orang malaikat lewat komen. Iwa istirahat komikus, istirahat itu kan komen. Tertanam dengan hati dia sampean ya. Sampai bayang kali Joko orang gudeng gitu. Lagu belangko kan. Gara-gara gambar yang sinetron sampai film gitu. Terus kita yakini. Ini jadi bawa roti ini makanan. Jadi betapa pengaruh khoyali itu kuat. Mulai cara sikam, kena opo umat Islam tuh gak maju. Mereka antaranya akal, khoyali kuat khoyali. Jadi mau kayak contoh-contoh gitu. Nah intinya malah aja, balang ketika Nabi Ibrahim mantep badai nyembelih Nabi Ismail, lalu yang populer apa nyembelih Nabi Ismail. Ini kan digoda setan. Jadi setan, cilik baru mat gede buat nyembelih. Pokoknya di Nabi Ibrahim mantel jatuh. Sejarah ini balang jumpa. Nah bisa ini ngonten ulama kurang ajar dari balang jumroh kurang wajib. Balang jumroh itu kan balangi setan. Nah, saya kira kaji setan balangi setan kaitan. Ini ngonten ulama yang nyindir, itu gak penting balangi setan. Balangi apa itu? Apa itu setannya? Kajinya media out. Dan apa di umat? Ada masalah di balangi apa? Haji lalu dana abadi umat, dana korupsi. Apa tersangka Melayu umroh, gak repot. Cikal polisi dari sedang umroh. Pas haji nggak ada dana abadi nih umat, jadi repot. Jadi orang ulama di guyonan, bu balang jublo tidak usah diwajibkan balang tuku ya man. Jadi kon wajib nom balang nyawa edw. Dia kenangan itu musuh setan itu balang setan. Ya sesama setan nggak harus saling balang. Sengukun naik bodoh setan ini. Repot. Jadi cerita-cerita gitu itu terulang ya, mulai rian, mulai nubuah ini. Lah menyangkut muka sang langit, ini sitok-sitok ceritanya. Terakhir karo mantau, jadi periode gue rektor Al-Azhar berarti zaman Saudut, kalau nanti mau coba langsung tulisannya Saudut. Nabi Isa diangkat ke langit, ini gue jadi polemik sing bingung loh karo mantau. Maksudnya bingung nih. Kalau kita meyakini persis Nabi Isa itu diangkat ke langit dan Nabi Isa nggak mati sampai sekarang, itu kita nggak mirip Kristen. Penghormatan kita pada Isa jadi mirip Kristen. Gara-gara terlalu kultus Nabi Isa udah kini langit ya Allah. Nabi Muhammad yang Sayyidul Awalin tidak kamu yakini sampai kayak itu. Nah, mbok yakini Isa mati biasa-biasa wae, kok umumnya wong, kok Yahudi tak takdir ning Isa. Itu Islam bingung menyangkut akidah. Mahmud Satut, rektor Al-Azhariyin, itu pendapatnya itu. Mahmud Satut, artinya ini tidak harus sampai ikuti. Saya ulang, tidak harus sampai ikuti. Sebagian ulama. Jadi ingat, beliau berpendapat ini.
relevan. Nabi Isa itu mati biasa. Hanya nggak mati dibunuh orang Yahudi, tapi ya tidak segera mati diangkat ke langit. Dan soal ayat-ayat kan dua. Ini mutawafika warafiuka ilai. Isa aku itu tak pateni. Terus warafiuka ilai ya terus tak angkat menuju aku. Ilayah. Nah, ini kan terus itu menurut Kristen kan berlebihan ya. Memang anaknya, makanya ditarik bapaknya kan. Ya kita nak meyakini berlebihan. Jadi Nabi Isa spesial mati ini langsung diangkat Allah warafiuka ilai. Kan mirip Kristen. Paham tuh? Mirip Kristen. Nah, kulo pribadi tenan. Banyak nih kulo bolak-balik matur sing jenengan. Kesalahan terbesar mufasir itu kan ada hafal Quran. Pertama kiai Jawa, rata-rata orang sing alim hafal Quran. Sing hafal Quran orang alim. Jadi peteng kiai Jawa kan ngono hormat. Nak sing alim hafal Quran, sing hafal Quran rapati. Nah sampean ngaji Quran deh, apal ngalim, paham paling gak. Istilah itu biasa hormat. Saya sering debat sama orang-orang alim. Istilah warafiuka ilayya itu memang tidak sesakral diangkat. Ilayya isinya sinten sampean tak ngerti sini sitok-sitok kan mikir. Ilayya isinya sinten? Allah kan? Ini mutawafika warafiuka ilayya. Nah ilayya isinya orang biasa. Wong Islam biasa matinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Artinya semua kematian itu istilah Allah itu kembali pada Allah gitu. Sampai ya, kita mati biasa pun kan istilah innalillahi wa inna ilaihi. Lah masalahnya sekarang gini kalau mau kenapa ilayya kok artinya terus di langit gitu. Ini mengandung dua kelemahan. Satu seakan-akan Allah di langit. Apa betul kalau ilallah berarti ilah sama wong Allah itu siap menempat. Lu kan lucu ya. Jadi ilallah kenapa langsung kita artikan ilah sama apa Allah ning langit. Paham Romanto ya? Lana podo-podo ilayya itu isinya Allah. Kenapa kita yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un kok mati ini ning bumi-bumi dipendem ya? Lah itu jadi masalah akidah. Lana yang benar kita meyakini ngeten Nabi Isa itu Rasulullah. Carane kabeh itu wa alam. Cuma dari Quran Nabi Isa itu ya warafuka ilayya. Diangkat ning langit itu terjemahane jenengan. Terjemahane akal-akale komik kaya kali Joko mbok bayangno nganggo apa? Udeng-udeng blakon malah. Sing wali kan udeng-udeng. Padahal jadi mesua. Jadi bayangno deh. Akhire ku banyak koyali kok sampean lah bayangno prilakune kali Joko tak usah ndelok film mak kaya sing film itu. Sampean bayangno malaikat sing ngetero pedhise Nabi Ismail lah. Kuda nganggo burak sampean bayangno misale. Rak jaran nganggo apa? Sayap. Ada dasi was. Ke gambar-gambar sing didol burak kan dasi ayu. Awake napa? Jaran, kuda. Jadi gini pada intinya. Jadi khoyali kita itu tinggi sekali ya tentang Isa, tentang Kali Jogo, tentang dan sebagainya. Di bulan ini ya. Jadi jenenge agama. Iku nganggo redaksine Quran. Redaksine Quran itu diterjemahno persis Indonesia mboten saged. Itu contoh paling gampang ya dari ini salto. Kata rofiuka itu kan artinya ngangkat. Itu tidak pernah dipakai Al-Quran untuk yang fisik. Balin balik Armanto. Kata rohku, jadi rasa diterjemah tetap bahasa Arab mau. Rohku. Jadi kan ngeten. Rofiud darajat. Jadi Allah itu tidak pernah menggunakan kata roh untuk fisik. Jadi dalam bahasa Arab gini itu salah. Rofatul Quran. Ya, rofatul Quran anil maktab itu salah. Kalau orang Arab kan bilang misalnya natak tuh ada gaza. Jadi rofa'a itu lebih ke maknawi. Jadi rata-rata redaksi rofa'a itu lebih ke maknawi. Jadi wow, rofi udah rujat ngangkat derajat. Tidak ke fisik. Jadi tidak bisa kamu yang fisik misalnya kowe gendong Romanto itu gak iso bahasa Arab rofa'a. Makanya rofi udah rujat. Ya. Terus rufi'a anumati al-khoto wa nisyan. Rufi'a al-khoto wa nisyan. Semua kesalahan umatku diampuni. Kan non fisik, enggak kelihatan. Lah warafiuka ilayya itu kan sama seperti itu. Kan tidak berarti secara fisik Isa diangkat keliang-keliang moro. Artinya tidak ada jaminan bahwa faktanya itu Isa keliang-keliang diterbangkan ke langit. Karena redaksinya pakai rofa'a.
Paham ya? Mergo redaksi rofa nggih ngoten. Ya kaya sampean nak ngaji rofa nasab jar rofa kan enggak fisik. Satu bentuk rofa. Itu terus repot nih. Jadi kita itu ya kita umat Islam di Indonesia terutama memang enggak memahami bahasa Arab. Jadi kita bayangno kalau masalah Nabi Isa. Ini sama seperti bolak-balik menyangkut wong munggah ning langit itu mungkin tahu ora. Ora mungkin. Nabi Muhammad nak munggah ning langit ngajak Jibril ngono tak lawang. Tak lawang siji lawang loro. Padahal kata sama cara Quran itu tidak sesakral itu. Kadang kata sama ning Quran itu kadang nggih mutlakul hawa. Semua atmosfer yang di luar kita, di atas kita jenenge nggih sama. Kados niku karo mantu jus 13. Iki kula nyontok Romanto ora krana apa-apa. Dene sawangane sing apal Quran jebule padha ora kan ribet. Niku lho sing wa matalu kalimatin niku lho daraba wa matalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha tabitun fil ardi wa faruha fis sama. Jadi Allah itu gawe contoh wit sing suci iku kaya wit yaiku wit kurma. Jadi maksud apa wit kurma iku asluha tabitun fil ardi terusane ayat wa faruha fis sama. Cabang-cabange dahane ning gone fis sama. Mosok artine langit. Loh maksud tak boten ya udara biasa itu yang mutlakul hawa. Iya, ini kan bukti asluha tabitun fil ardi wa faruha. Artinya enggak sesakral sama langit sing sampean bayangno nggone malaikat. Paham Romanto? Jadi artinya apa pun ya? Beberapa istilah Quran itu memang nggak mudah diterjemah ke Indonesia karena misalnya sama langit. Tapi Quran itu pernah pakai kata sama yang artinya nggak harus langit yang mawal malaikat itu dah. Ya tadi kata asluha tabitun fil ardi wa faruha bisa. Nah kalau begitu Nabi Isa diangkat ilah sama. Hanya repot. Jadi itu tadi loh, Armanto ya. Ini yang kita bicara itu. Kalau kita berlebihan Isa itu diangkat ke langit di sisi Allah itu mirip Kristen. Tapi sampai akhir mirip Yahudi. Padahal pesannya Allah yang umatin Nabi untuk umatan wasatan tengah-tengah. Mater gitu. Malah ini kalau ngaji ini tenanan ya. Jadi kudu tengah-tengah. Paham ya? Kudu tengah-tengah. Makanya ngaji kelas ilmiah jadi kupat. Jadi sementing istilah waroh dulu ilahnya ya. Kalau cerita ilmiah jadi itu tidak pendapat saya. Kalau namun cerita ilmiah, jadi menyangkut ilmiah tentang Nabi Isa itu macam-macam. Waroh dulu ilahnya. Langsung ngangkat siro ilahnya maring kan. Kudu orang kudu fisik loh. Jadi sampai mana nih? Paham karo mantau coba yang no mesti fisik karena itu tadi kata rofaat sering digunakan malah non fisik. Kalau rofiud darujat. Nah, rofa artinya fisik malah repot. Berarti kiai kabeh ning Indonesia saiki terbang. Mergo yarfa'il ladina amanu niku malah lara sampean cara ketemu ngalim umpama rofa yarfa artinya fisik. Oh, orang kiai lalu bisa terbang. Tapi ning Quran jelas yarfa'il ladina amanu minkum. Alamat kiai itu yarfa. Nggih mboten. Umpama rofa artinya fisik kan alamat kiai kudu terbang. Mergo ayat yarfa'il ladina amanu minkum waladina utul ilma. Jadi arfa itu tidak harus fisik. Untuk biru kalan saya nyucakno jenengan minal ladina kafaru. Kau nak nganggur ngaji terus, mungkin kalau nak belum ngomong pramit atau malah paling batang dino. Negara orang sesuai malah bengkolan. Orang pamit udah sini, orang maksimal. Untuk biru kalan saya nyucakno siro minal ladina kafaru sange wong sing kafir. Iki luwih sensitif meneh. Wajah ilul ladina tabauka. Ini rumah tenan ibu, ini rumah tenan ini sensitif kabeh. Mergo kaitane ngeten, nek kowe tenanan mirip Kristen, ora nganggep Nabi Isa hebat mirip Yahudi. Kalau balik malih karo mantu. Jadi nak sampean terlalu kultus mirip Kristen. Nak terlalu fakir mirip Yahudi. Nabi Isa sensitif. Wajah ilul ladina lan aku sing gawe wong akeh kita bau kakak anut sapa wong akeh ka ing sira. Faqal ladina kafaru ana ing sadhuwure wong kafir. Jadi janjine Allah iku aku bakal gawe wong sing anut kowe Isa. Iku sadhuwure wong kafir. Ora paham. Esok daku tegese wong sing percaya dinubuatika kalawan kenabian bisa minal muslimin wa nasara kan repot. Wah iku kok tenan kowe salah sithik iku kafir tenan iki. Carane paham iki. Faqal ladina kafaru Isa, wong sing anut kuwe, yaiku wong Islam wong Nasrani.
Iku kok posisine faqal ladina kafir malah bingung sampean. Mergo cara sampean wong Kristen saiki ya wong kafir. Tak balik malih. Wajah irul ladina tabau kafal ladina kafir. Wong sing anut kuwe dari Imam Suyuti minal muslimin wan nasara. Kawalare kok dari Imam Suyuti minal muslimin orang-orang sing anut kuwe Isa, yaiku wong Islam mbek wong Nasrani. Iku sak dhuwure wong kafir. Bisa kan sira wagum al. Ya. Ya kan wong balik kula mun matur, bener kula kan. Dalam hal Nabi Isa, pancen wong Islam mirip wong Kristen. Sing beda mesti tok. Wong Kristen nganti darani Isa anak Tuhan. Wong Islam gak gitu. Tapi dari segi Isa bisa terbang. Sekarang di situ harus podo wae. Enggak. Umat Islam betul wong Kristen lah. Kalau umat Islam tidak mengatakan Isa itu ibnu anak Tuhan, wong Kristen darani anak Tuhan. Tapi dari segi saiki Isa itu sekarang di mana cara Islam? Saya kan baca cara sampean sering ngaji gue loh. Jujur bangun, perasaan sama Isa nih gitu. Iya minta troni. Ya, perasaan sama Isa di mana? Di langit kan? Troni ya. Berarti keluarga Vatikan. Lo kan mas perasaan lo tenang, jadi kalau ngaji, sampai mau gede kan? Sodaku bidu buat tiga terusannya biar bilang muslimin. Artinya wong Islam tahu di bacaan orang Nasrani dalam tentang Isa ya. Mana ya kalau ngaji surat-surat ngarep posting, mbak. Kalau sampai ngalimi sak pura malah enak terang kan gampang jadi. Adu ngalim kan. Jadi ini gak ngaji kan. Nanti adu ngalim terus ingat gitu. Wah nih, kadang-kadang lagi pikir banyak nih. Kadang Gusdur juga orang bener ya. Artinya kan orang bener ya. Memang mulai dulu Armando tentang akidah, wong Islam itu tentang Isa, ini mirip Nasrani. Jalan ya rukun. Tadi kan rukun ini zaman pembantian Nazi. Kalau kita sering mau sejarah, Nazi rak dibantai kalian, yang Yahudi dibantai Nazi. Paham ya Armando? Wong Yahudi dibantai Yahudi. Nazi. Ini sih termasuk setuju umat Islam. Kalau Islam paling gak ketiga wong Yahudi. Jadi zaman pengusiran Yahudi oleh Nazi, Nazi ada Kristen. Wong Islam setuju. Memang pernah lama ada tragedi umat Islam itu koalisinya dong nanti. Sama-sama nanti berita-berita. Saya rapat tak sering memfatikan pamer. Mereka di kepentingan bodoh-bodoh anti Yahudi. Ini berkuasa cerita ini ya. Sama Rabu Tuhan itu pulau orang mau cerita ini. Yang jelas ini Imam Suyuti dengan dikan buatan pulau. Isok aku binu buatika kenal krimis. Mulanya bener karuman dari kedua mirip Vatikan. Mereka nak kedua orang Turki, itu mirip Vatikan. Jadi repot. Lagi nak kedua ini tak mirip Yahudi. Jadi mulanya zaman kedua ini kurang sponsor. Kedua Islami. Mereka nak Yahudi itu negara itu. Vatikan. Jadi repot. Jadi gak pakaian apa mirip-mirip. Saya nggak bisa takwa, orang itu loh kegiatan nggak bisa takwa nggak bisa. Sampai nanti juga negeri rapi-rapi yang di Cina, pakaiannya nggak bisa, nggak bisa takwa, iya kan? Resmi pakaiannya Vatikan, nggak bisa takwa, Cina. Jadi repot terjadi ini kita nggak khas itu sangat. Sumpah. Apa yang ujarin itu punya akhirnya ngambil musuh Allah bersuah hati kita jadi jelas tahu orang tafsir giling-gilingan ilmiah sodaku bunuh buat tiga bina muslimin gak ngeri bina muslimin ya memang itu tadi jadi dari segi Isa itu anak Tuhan memang kita melawan habis-habisan. Tapi dari segi sekarang Isa itu neng langit, itu Islam bodoh Nasrani. Karuan tuh meyakini Isa neng langit. Lalu kemarin mau ada sarang mulai cilik ya, lebih dari itu bisa. Karena apa lah? Nih jangan aku ini pada orang paling galip, takut. Tapi rasa gue kita pikir, agak mbak. Ada takut. Takuan gue ini rahasia aneh. Ini tidak bisa temuji. Kau taruhan nih Quran siakat nih langit mesti jawab nggak? Tentang gimana? Rasa-rasa. Wede bisa caranya jawab wede. Repot. Jadi boleh mirip Nasrani cara gini. Mulai cilik diulang akidah di sunnah. Itu boleh. Akidahnya mirip apa? Nasrani. Sengket.
Faqal ladina kafaru la yaumil qiyamah. Suma ilayya. Lho kan suma ilayya malih kan. Mongko nuli maring ingsun marji hukum te bali ora kabeh kan biasa. Warofu ka ilayya kan biasa. Ke ilayya maksudnya apa? Isa ya warofu ka ilayya. Kita semua nggih suma ilayya marji hukum. Banggar madarnya ada harus sedasat Isa gitu loh, wong biasa, takdir ilayah ini biasa atau orang kembali ke Allah gitu. Tapi kan karena khoyali kita bangun sing berlebihan. Soalnya balik ning gone langit. Digawa buruk. Gambar kadung ning kome, ndase wong itu wayu awake jarah. Nyen khoyali berrepot. Ngotone sabul kotrun kakak. Nggih kan Rwanda. Terus fotone sing dinandi ya. Repot dengan khoyali. Padahal orang ijma zaman Sidin Ali sih orang ada foto, orang ada lukisan. Nah, lukisan juga mungkin. Nak orang mati Islam ngaram apa? Lukisan, iya betul. Terus lukis apa? Ya betul lukis karena lagi zaman Sidin Ali itu gak ada foto. Mungkin orang lukis bisa, tapi kan keyakinan umat Islam saat itu lukis haram. Nanti gambar itu dari mana? Siapa pelukis? Gak bener tuh orang. Sebenarnya gambar itu digambar pelukis. Maksudnya gambarnya di finali boleh raro. Gambarnya bener, maksudnya ada gambarnya gitu. Wali boleh. Mau Islam tiga, khoyali kita tuh tentang Nabi Isa. Orang Islam punya antri mulai cilik, jadi mirip Nasrani. Nasrani. Islam jangan ada takdir. Sodaku binu buatika minal muslimin. Bukan Nasrani. Repot. Laila yang mengkonil maring sen marji hukum de baliro kafir aku mongko buku ingsun benakum bima kuntum fi takhalifu. Fa amal ladina kafaru fa wa'adibu madza persadidan mongko nyiksa ingsun ing ladina kafaru ada persadidan dunya wal akhirah. Wa malagum lan ora ana kedhe ladina kafaru minasir. Wa amal ladina amanu lan ana bundang sing iman. Wa amil sholihat fa yu'tihi mongko nyuruhni sapa ing ladina amanu ujur ing ganjarane ladina amanu wa wala iku dzalimin. Ini kalau wajar niki bukti nak mamang pulau ini bener riwayat hadis betul buat ini yang versi Imam Suyuti tapi pakai riwayat yang doifah. Kalau balik ini malah ini pakai riwayat yang lemah atau pun tidak ada ijma'nya ulama karena tidak ada di Bukhari Muslim. Hanya tidak ada di hadis-hadis yang mutabar. Hadisnya setengah, mutabar itu setengah artinya ya. Cara kiai nyakang. Dan ruya itu cara ilmu hadis juga boleh tamdidi satu sekon yang enggak dijamin bangga Ramadan. Jadi cara ilmu hadis redaksi kalau ruwiyah takila itu satu redaksi yang enggak jamin kesohe. Ini pun ilmu nih. Ruwiyah diriwayat nombong ini. Yang termasuk keyakinan Ibnu Luqman. An-Nabuha arsalah. Wah ini bisa nih langit ya. Kita sepakat. Maksud keyakinan sampai nih piye? Iso isa kita gini di dorong keyakinan sampai. Nah bisa ya. Kau usah itu, udah mau. Saya kaget aku bilang, ini gara-gara. Ruya diriwayat no Pak Allah Taala itu arsala ilai sahabatan. Nutus Allah Taala ilai maring isa sahabatan ing niku. Farofaat mongko ngangkat apa sahabat ing isa. Fatalakan mongko jerit-jerit maksudnya gumantungan jika isa sapa umuh wabakan. Jenenge anake pe jangan mego boe jerit-jerit kan wabakan. Fakola mongko dhewe sapa Nabi Isa lah maring umi ibu Sayyidah Maryam. Innal kiamat atas bawah so ketemu pas kiamat nih keren bahkan ada tiga lelatan kotor di betel mukot dan walau salah sunatan wa asatan sugeng sopo umuhu batau cita sini naing 6 tahun jadi Nabi Isa diangkat umur 33 tahun sibuke keloyo mati sausia 6 tahun kalau riwayatnya loh kayak ilang baru ya jadi ruya itu satu redaksi yang nggak jamin sokeh. Paham gitu lah, dari ruya itu satu redaksi sehingga menjamin sokhe itu orang mukhadis. Nah, tinggi warwa, lihatnya sokhe warwa sekor, ini sokhe. Tapi kalau ada cerita munggah langit, warwa yang diwantah sepas sekor di Bukhari Muslim, hadis yang ini, anda usah telah Isa yang ini. Turun sopo Isa berkesan parkir kiamat. Nabi Isa turun tangan dakwah dan parkir kiamat. Turun orang ke langit, turun. Enggak. Pak Yai turun tangan, maka artinya sampai Pak Yai ceblok ke langit terus melok. Enggak, bahasa turun lah kan. Enggak. Turun orang ke langit kan. Bahasa kan orang itu. Wah, kumulang kumisok bisa syariat Nabi Nabi syariat Nabi kita. Waktulan mati ini sopan Nabi saat jalan kita jual pikiran jalan. Bisa tuh mata ini jalan sampai terjal. Wah, kirulan.
Nah, bodoh nak kena komen, jajal gambar orang ibu ireng. Berpatah mesti tak. Kau pendekar mata satu, ya komen mana? Betul betul repot. Pada kita kadang mulai ciri macam komen, itu terus bayang no hukum gus. Buat tirulan mecah sopo Isa sorry bang Salim. Buat ulan gugur no sopo Isa tidak tinggi. Waktu hati musliman harus ada Isa yang busuk menang sopo Isa sampai sini hitung tahun. Jadi berperang ambil Jibril, ambil Dajjal. Sampai celek itu terus menang hitung tahun. Babi haji itu yang hadis cinta Abi Daud atau Yalisi warfaina sanatan. Mulanya kalau bolak balik. Niki itu tidak ijma. Mulanya sebagian hadis niku hitung tahun, sebagian riwayat bilang arbaina. Wah, tapalan terus kabudut sama Nabi Isa. Wah, sholat disolati sopaling ada di Nabi. Akhirnya ya kabudut ya disolati. Jadi gak terbang yang lain. Jadi mati yang kedua. Itu yang mati disolati, gak terbang lagi. Jadi kan wayu apa? Wayu sholat. Akhirnya kamu udah lanci so. Ini gak diterbang lagi. Ampun. Ngasih ngalim bareng. Anggap aja, tapi bisa terbang langit malaman. Tapi aman sih, mirip Nasrani, aman sih. Aman sih, mirip Katolik sih. Aman sih. Milen sih, keyakinannya milen. Nabi Isa ini langit atau biasa-biasa ya, enak sih. Biasa yang Yahudi, waduh ay. Tadi kami menggunakan masker guna suhu macam itu dulu yang mak. Alika ngatur siraminal ayat diseng ayat bertikri hakim lan pikir al hakim kan. Salam.